Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali ke materi kita selanjutnya yaitu representasi bilangan bulat ya. Representasi bilangan bulat pada mata kuliah teori bilangan. Representasi bilangan bulat ini sering kita sebut dengan sistem bilangan ya, sistem bilangan bulat atau basis bilangan bulat. Nah, pada kali ini representasi bilangan bulat ini kita akan belajar tentang basis ya, karena representasi dan basis sama saja ya. Selanjutnya kita masuk ke apa namanya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan notasi desimal ya. Notasi desimal artinya basis 10 untuk merepresentasikan bilangan bulat. Contohnya 37.465 sama dengan ya 3 dikali 10 pangkat 4 ditambah 7 dikali 10 pangkat 3 ditambah 4 kali 10 pangkat 2 ditambah 6 kali 10 pangkat 1 ditambah 5. Jadi dari apa namanya, puluhan ribu ini sampai ke satuannya ya, seperti itu. Jadi dari 3 sampai ke satuan 30.000 sampai ke satuannya yaitu 5. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan ini 37.000 ini itu sama dengan 3.000 ditambah 7.000, 30.000 ditambah 7.000 ditambah 400 ditambah 60 tambah 5 sehingga menghasilkan 37.465. Notasi desimal ya. Notasi desimal ini adalah sebuah contoh dari sistem keposisian angka di mana posisi dari sebuah digit yang ditempati menentukan jumlahnya. Jadi ini ya, posisinya ini menentukan jumlah apa namanya? Jumlah notasinya ini seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalam sistem bilangan bulat atau representasi bilangan bulat kita mengenal 4 ya bilangan. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang kedua adalah bilangan binar, yang ketiga adalah bilangan oktadesimal atau basis 8, dan yang terakhir adalah heksadesimal atau basis 16. Untuk bilangan basis 10 ya, atau bilangan desimal atau basis 10 adalah terdiri dari rentang angka 0 sampai 9. Jadi 0 sampai 9. Ini disebut dengan basis 10. Jadi nilainya mulai dari 0 ya. Kemudian untuk bilangan binar atau basis 2 itu mulai dari 0 dan 1 ya. Kemudian oktadesimal atau basis 8 itu 0 sampai 7. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting adalah heksadesimal atau basis 16. Di sini menggunakan angka huruf untuk menyatakan angka 10, 11, 12 sampai 15. Kenapa di sini bukan 10? Karena ketika kita tuliskan 10 sini berarti kita mengulang angka 0 dan 1 ya. Ketika kita tuliskan di sini 11 maka kita mengulang angka 1 dan 1 ya, seperti itu, dan seterusnya sampai 15. Ini sangat penting untuk dipahami ya. Untuk A saya ulang, jadi 0 sampai 15 ini di mana A ini adalah 10, di mana B adalah 11, C-nya adalah 12, D-nya adalah 13, E-nya adalah 14, dan F-nya adalah 15. Ini sangat penting ya. Ini yang akan kita pelajari terkait dengan representasi bilangan bulat. Keempat materi ini. Yang tidak kalah penting yang terakhir, heksadesimal atau basis 16. Dalam ya buku Kenneth H. Rosen ya, ini apa namanya, dalam buku teori bilangan ya tentang ini teoremanya ya terkait dengan materi representasi bilangan bulat atau basis bilangan bulat ya. Teoremanya adalah misalkan B adalah bilangan bulat positif dengan B lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif ya, setiap bilangan bulat positif n dapat dituliskan secara tunggal dalam bentuk seperti ini. Jadi nilai n-nya adalah ya, contoh tadi yang pertama itu yang begini ya. Ini adalah pola umumnya atau rumus umumnya. Teoremanya seperti ini ya. N sama dengan AKB pangkat K tambah A K kurang 1 kali B pangkat K kurang 1 tambah A K kurang 2 kali B K pangkat 2, sorry, kali B K kurang pangkat K kurang 2 ditambah sampai A1 kali B tambah A0. Seperti ini. Ini adalah rumus umum untuk basis bilangan. Di mana K-nya ini ya adalah bilangan bulat tak negatif, jadi K ini tidak boleh negatif, di mana AJ adalah bilangan bulat dengan 0 lebih kecil sama dengan AJ dan lebih kecil sama dengan B kurang 1. Untuk J adalah 01 sampai K ya, dan AK-nya adalah tidak sama dengan 0.
Jadi ada nilai AJ. Untuk nilai AJ ini silahkan buka untuk pembuktian ya teorema ini, silahkan buka slide-nya karena pembuktiannya ada agak panjang sekali pembahasan tentang pembuktian teorema ini menurut Kenneth H. Rosen ini ya. Silahkan buka apa yang dimaksud dengan AJ ya, seperti itu ya. Selanjutnya teorema selanjutnya merujuk dari teorema sebelumnya, setiap bilangan bulat positif dapat direpresentasikan ke dalam basis 2. Jadi setiap bilangan bulat untuk teorema 2 ini dapat direpresentasikan ke dalam basis 2. Buktinya, ini karena saya tuliskan buktinya karena ini tidak terlalu panjang ya. Dengan B-nya basis 2-nya seperti ini ya. Pembuktiannya adalah N sama dengan AK2 kali K. Jadi ini adalah basis 2-nya. Kemudian ini juga 2 pangkat K kurang 1, kemudian A1 kali 2 tambah A0 seperti itu. Ya, di mana AJ dan A0 dan 0, di mana AJ adalah 0 dan atau 1. Jadi setiap bilangan bulat dapat direpresentasikan ke dalam basis 2. Oleh karena itu, setiap bilangan bulat positif dapat direpresentasikan ke dalam basis 2 seperti itu. Ya. Jadi ini seperti ini untuk basis 2-nya. Untuk basis 2. Atau bilangan binar ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh untuk menggambarkan notasi B-nya ya. Notasi basis B-nya, perhatikan contoh berikut ya. Untuk ini 236 basis 7 ya. Nah, ini untuk pangkatnya ini ya. Kita menghitung dari belakang. Mulai dari 0, 1 dan 2 ya. Jadi 0, 1 dan 2. Kemudian seperti ini ya, 2 dikali 7 pangkat, karena ini basis 7 ya, ini basis 7, 2 kali 7 pangkat 2 ya kan. Kenapa pangkat 2? Karena ini kan tadi 0, 1, 2, di posisinya 2 di sini, berarti dia pangkat 2 ya. Kemudian ini 1 berarti 7 pangkat 1, kemudian ini pangkat 0 seperti itu, dimana ya 2 kali 7 pangkat 2 ya, 7 pangkat 2 sampai dengan 49, 7 pangkat 1 sampai dengan 7, 7 pangkat 0 sampai dengan 1 ya. 7, jadi setiap angka bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sehingga 6 kali 1 sama dengan 1, kemudian 3 kali 7 itu adalah 27. Sorry ya, 3 kali 7 adalah 21 ya. Ya, 3 kali 7 sama dengan 21 ditambah 6 berarti 27 di sini ya. 2 dikali 4 9 ya, ditambah tadi itu menghasilkan 125 seperti itu ya. Jadi ini contoh untuk menggambarkan basisnya tadi untuk teorema yang tadi. Teorema yang pertama ya. Ini adalah menggambarkan teori yang pertama. Kemudian teori kedua untuk basis bilangan 2 ya. Ini adalah contoh bilangan binar ya, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 ya, basis 2. Bagaimana kita model lagi seperti ini, kita mulai menghitung dari belakang, kira-kira pangkatnya sampai berapa ya. Untuk melihat kepangkatannya kita menghitung dari belakang 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nanti ada pangkat 7-nya karena ini basis 2. Berarti seperti ini modelnya ya, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Ini tadi yang dimaksud oleh basis bilangan 2, teorema kedua tadi ya. Jadi untuk setiap bilangan bulat dapat direpresentasikan ke dalam basis bilangan 2, basis 2 ya, seperti ini. Jadi 1 dikali ya, karena nilainya 1 tadi, maka 1 dikali 2 pangkat 7 ya, karena basis 2 pangkat 7 ya, ini tadi. Kemudian 0 tambah 0 karena nilainya adalah 0. Kemudian 0 kali 2 pangkat 6 tambah 0 kali 2 pangkat 5 ya, 5. Kemudian 1 kali, ini karena nilainya 1 berarti 1 kali 2 pangkat 4. Kemudian 0 ini juga 0 kali 2 pangkat 3. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, kemudian 1, ini terakhir 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga, ya, ini kan kalau kita turunkan ini kan 0. 0 kali 2 pangkat 6, ini sama dengan 0, ini juga ya, saya sengaja kasih warna merah, ini juga sama dengan 0, kemudian ini juga sama dengan 0.
ya. Segala sesuatu yang dikali dengan 0 itu menghasilkan 0, ya kan? Kemudian ini 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi 1 kali 1 artinya 1. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Saya langsung buatkan seperti ini. 1 dikali 2, 1 dikali 128 ditambah 1 kali 16, ya. Kemudian 1 kali 2, ya. Kemudian 1 kali 1, ya, seperti itu. Ini 1 kali 1, jadi yang ini kita hilangkan saja karena ini pangkat 7, berarti ini pangkat 4, ya. Ini pangkat 4. Kemudian ini adalah pangkat 1 dan ini adalah pangkat 0, seperti itu. Sehingga menghasilkan nilainya adalah 147. Jadi untuk bilangan biner basis 2 ini, untuk bilangan ini basis 2 ini, hasilnya adalah 147. Sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, representatif bilangan bulat ini itu bisa menggunakan seperti tadi, ya. Sekarang kita lanjut ke contohnya. Untuk ubahlah, ya, 45.032, ya, basis 5 menjadi notasi desimal, ya, atau basis 10. Untuk mengonversi ini, hitunglah jumlah perpangkatan 5 tersebut. Jadi pangkatan 5 ini kan 0, ini sama tadi 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi basisnya ini ya berarti pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Seperti itu. Sehingga ini kan 4 dikali 5 pangkat karena basis 5. Seperti itu, saya agak percepat saja karena ini sama saja polanya yang sebelumnya. Kemudian ini 4 dikali 6, 25 sampai tambah 2. Ini ya. 5 pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Seperti itu, saya percepat saja. Ya, sama tadi pembahasan sebelumnya. Sehingga menghasilkan, ya, ketika kita ubah menjadi basis 10, maka hasilnya adalah 3142. Jadi ini tadi kita ubah dalam basis 10, maka hasilnya adalah ini 3142. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, tadi itu bisa diselesaikan dengan seperti ini, ya, model seperti ini. Selanjutnya, contoh selanjutnya untuk bilangan basis itu bisa juga diselesaikan dengan menggunakan algoritma pembagian. Masih ingat materi algoritma pembagian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Untuk menyatakan ini, maka setiap 1864 dibagi 2 sampai habis, ya. Seperti itu. Seperti ini modelnya, jadi dibagi 1864 dibagi 2 sama dengan 932, sisanya adalah 0. Kemudian ini juga adalah sisanya adalah 0. Ini juga 466 dibagi 2 sama dengan 233, sisanya adalah 0. Kemudian 233 dibagi 2 sama dengan 116, sisanya adalah 1. Sampai seterusnya, sampai di bilangan K. Nilainya adalah 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Seperti itu. Sehingga untuk menyatakan bilangan basis 2 ini, ya, untuk, ya, 1864 diubah ke dalam basis 2, maka kita menghitung mulai dari 1 dari bawah, ya. Seperti ini modelnya. Jadi 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0. Jadi bukan dari atas, tapi dari bawah. Seperti itu. Sehingga perubahannya ini ke basis 2 ini hasilnya adalah ini, ya, 111 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, seperti itu. Karena basis 2, ya, basis 2 itu kan nilainya cuma 1 dan 0, seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya kita pindah ke contohnya. Contohnya, konversikan, ya, 1199 basis 10 ini ke notasi desimal, ke notasi basis 7. Kita ubah ke basis 7. Jadi ini juga bisa digunakan, basis bilangan bulat ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan algoritma pembagian. Jadi 999 dibagi 7 itu sama dengan 285, sisanya adalah 4. Kemudian itu juga 285 dibagi 7 sama dengan 40, sisanya adalah 5. Kemudian 40 dibagi 7 sama dengan 5, sisanya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 7 sama dengan 0, ya, sisanya adalah 5. Sehingga diperoleh, ya, 199 basis 10 diubah menjadi basis 7 sama dengan
5554 atau 5554. Itu kita hitung dari bawah 5, 5, 5, dan 4. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Seperti ini juga sama tadi kasusnya. Jadi kalau seperti tuliskan 1030 ke dalam basis 8 ini juga sama ya. Ini contohnya seperti ini, sama juga sebelumnya menggunakan algoritma pembagian. Jadi untuk menyelesaikan basis bilangan ini bisa menggunakan ya pola umumnya tadi atau teorema 2 tadi ya, atau bisa juga menggunakan algoritma pembagian seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh basis 16 ya. Basis 16 saya tuliskan ini supaya Anda tidak bingung ya untuk penggunaan ini. Untuk mengubah A35B0F ya, basis 16 dari hexa ini kan basis 16 sama dengan heksadesimal, kita ubah ke dalam basis desimal ya, basis desimal. Berarti kalau A-nya ini karena 10, tadi B-nya ini adalah 11, berarti F-nya adalah 15. Maka kita tuliskan seperti ini karena kita mau mengubah ke basis ya, basis 10 ya, notasi desimal. Ya, pertama ini kan 0 ya, kita dulu hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pangkatnya ada 5. Jadi saya sudah model seperti ini. Jadi 10 ya. 10 dikali, karena A-nya adalah 10 ya, berarti 16 di pangkat 5 ya, karena basis 16 ya. Kemudian 3 dikali, selanjutnya ya, ditambah 5 dikali 16 pangkat 3 ya. 16 pangkat 3, kemudian 11, ini kan B adalah 11 ya, kemudian pangkat 2, kemudian 0 dikali 16 ya, 0 ini ya, 16 pangkat 1, kemudian 15 ini adalah F-nya ya, pangkat 0, sehingga menghasilkan seperti ini ya. Ya, ini adalah hasilnya dari perubahan dari basis 16 ke basis 10 atau basis ke notasi desimal seperti ini. Sampai di sini bisa jadi untuk menyelesaikan bisa begini nih, bisa juga menggunakan algoritma pembagian ya. Bisa juga menyelesaikan seperti ini, bisa juga menyelesaikan dengan menggunakan algoritma pembagian. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Konversi ABCDEF ini basis 16. Ini adalah masih contoh heksadesimal atau basis 16 ke dalam notasi biner. Kita mau mengubah ini ke dalam notasi biner ya. Seperti itu. Maka untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan algoritma pembagian karena nilainya adalah ya, kita selesaikan dengan menggunakan algoritma pembagian. Kalau sebelumnya adalah teorema pertama ya. Teorema pertama, kalau ini adalah menggunakan algoritma pembagian, F sama dengan 15 karena nilainya adalah 15, ini juga E adalah 14 sampai ini adalah 10 ya. Kita gunakan 15 dibagi berapa? Dibagi 2. 15 dibagi 2 karena kita mau mengubah ke bilangan biner ya. 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya adalah 1. Kemudian 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya adalah 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya adalah 1. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Sehingga F16 ya, F16 adalah 1, 1, 1, 1. Kita mulai menghitung dari bawah ya, seperti itu. Selanjutnya untuk E-nya seperti ini, 14, berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya sampai seterusnya ya, seperti ini. Kemudian menghasilkan 1, 1, 1, 0. Jadi kita hitung dari bawah ke atas seperti itu ya. Selanjutnya untuk D-nya adalah 13 dibagi 2 ya. Kemudian sama dengan 6, sisanya adalah 1 sampai terakhir. Ini agak panjang, jadi saya tidak usah langsung dipercepat saya karena sama saja. Sisanya adalah, kemudian terakhir 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Kemudian D-nya adalah 1101, ya 1101 seperti itu. Selanjutnya untuk C-nya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya adalah 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya adalah 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, ya sisanya adalah 1. Sampai seterusnya, sehingga menghasilkan C-nya adalah 11000. Seperti itu. Sehingga
Selanjutnya B-nya adalah 11, ya sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisanya adalah 1. Sampai terakhir 1 dibagi 0, 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Sehingga B-nya adalah 1, 0, 1, 1. Kemudian yang terakhir A-nya adalah 10, ya. A-nya adalah 10 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5, sisanya adalah 0. Kemudian seperti itu juga sampai terakhir adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya adalah 1. Sehingga A-nya adalah 1, 0, 1, 0. Ya, seperti itu. Sehingga untuk notasi binarnya, untuk A, B, C, D, E, F ini, basis 6 ini, kita melihat jadi ini ya lagi-lagi karena kita mulai dari belakang untuk menyatakan bilangan binarnya, maka mulai dari sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke D-nya, baru ke E-nya, baru ke F-nya, seperti itu. Ya, sehingga nilainya adalah satu ini, satu ini kan seperti ini, kemudian selanjutnya yang ini, kemudian selanjutnya yang ini. Seperti itu sampai di sini bisa dipahami. Jadi perubahan dari basis 16 ke notasi binar bisa juga menggunakan algoritma pembagian. Ya, jadi ada dua modelnya. Selanjutnya ini contoh perubahan dari bilangan binar. Jadi ini contoh lagi bilangan dari binar kita apa namanya? Oke, saya perbaiki ya. Saya perbaiki, konversikan ya 1010000100 basis 2 ini dari bilangan biner ini kita ubah ke bilangan desimal ya. Basis bilangan desimal atau basis 10. Maka penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi kita tidak menggunakan algoritma pembagian, tapi ini juga bisa menggunakan algoritma pembagian juga ya. Seperti itu. Sorry ya. Ya, untuk bilangan biner ini, kalau kita mau konversi ke bilangan desimal, kita tidak bisa menggunakan algoritma pembagian. Mohon maaf ya, kita tidak bisa menggunakan algoritma pembagian karena nilainya cuma nilai 1 dan 0 seperti. Jadi tidak bisa nanti dibagi 2 hasilnya berapa dan seterusnya ya. Agak sulit ya untuk menggunakan algoritma pembagian. Jadi kita hanya menggunakan menurut teorema pertama tadi, Kenneth H. Rosen. Jadi untuk satunya kita mulai menghitungnya dari belakang 0 untuk menyelesaikan 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi pangkatnya ada 8 untuk mencari kepangkatannya sehingga seperti ini hasilnya. Saya kasih warna karena ini 0, jadi karena nanti menghasilkan 0 juga, ini juga menghasilkan 0 dan ini juga menghasilkan 0 terakhir ya, seperti itu sehingga nanti 1 dikali 2 pangkat 8, 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 6 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 3 seperti itu ya, sehingga menghasilkan seperti ini 256 tambah 64 ditambah 8 ya, sama dengan 328. Jadi sampai di sini bisa dipahami. Jadi perlu saya tegaskan ulang bahwa untuk konversi bilangan biner ke bilangan desimal dengan model seperti ini itu tidak bisa diselesaikan dengan algoritma pembagian. Ya, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan tugas latihannya di rumah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.